Assalamualaikum. Pas ngopi kemarin ada yang bilang, Mas, coba bahas tentang kesalahan dalam melihat masalah. Kesalahan dalam melihat masalah maksudnya terkadang kita itu sering melihat yang sesuatu yang harusnya kita jeli, kita teliti pelan-pelan, tapi kita ngelihat dengan cara zoom out gitu ya, mundur. Sebaliknya ada hal-hal yang harusnya kita zoom out, kita malah ngelihatnya zoom in gitu. Jadi kesalahan dalam menyikapi masalah. Menarik sebenarnya, menarik sekali tawaran materi teman saya itu. Karena memang ternyata banyak masalah kita terjadi karena itu. Contoh misalnya, kita lihat seseorang di jalan ngebut misalnya, dan kita nyaris menabrak kita, lalu kita kepancing emosi, marah gitu ya. Ini cerita kisah nyata ini tetangga saya. Jadi dia posisi sedang istrinya melahirkan dalam posisi yang kalut ya. Terus ada selek di jalan gitu dengan satu mobil, sampai dia berantem, marah kenceng gitu. Ya memang selesai juga sih. Yang menarik itu gini, ternyata si mobil yang dia sampai mau berantem itu ternyata tetangganya gitu. Di suatu hari menyesal, ya ternyata ente kata gitu. Jadi setelah tahu ya jadi malu gitu. Ya Allah, waktu itu mohon maaf ya gitu. Yang kena itu nggak tahu juga kalau dia lagi sibuk mikirin kelahiran anaknya, karena sama-sama nggak tahu. Jadi mereka sama-sama nggak memaklumi. Ini kan sebenarnya zoom in yang nggak pas kan, karena dia ngelihatnya pada saat itu juga ya emosi kita gitu. Tapi kalau kita coba agak mundur ke belakang, pasti sesuatu kan ada ceritanya gitu, pasti ada ceritanya di belakang. Jadi kalau melihat seorang sedang marah itu, lihat jangka panjangnya. Paling enak ini ngebaca kalau ke anak. Saya punya anak 3. Perlakuan ke anak saya itu ya sedikit berbeda ya. Anak pertama karena masih belum berpengalaman jadi orang tua, saya cenderung galak gitu, cepat marah. Kedua bahkan saya suka punya tradisi ngeguyur anak pakai gayung gitu. Itu berhenti di anak yang kedua. Anak kedua protes, Pak, Bapak boleh marah tapi saya tidak suka disiram. Saya langsung ke anak gitu. Waktu awal-awal dulu karena kita belum berpengalaman sebagai orang tua, kita zoom in gitu, kita ngelihatnya pada kasus kejadian saat itu. Misalnya anaknya marah, atau kemarahan anak itu membuat kita terluka sebagai orang tua. Kamu nggak bener, kok bisa kayak gitu sih, kamu nggak sopan sama orang tua harus nurut misalnya gitu. Itu kan ngelihat pada kondisi saat itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau mundur ke belakang, dia kan anak kita itu nggak mungkin secara umum dia tidak sayang sama orang tuanya. Sama juga kita ya orang tua. Mungkin ini buat anak-anak. Jadi kalau ada orang tua yang sedang marah itu, zoom out aja, mundur ke belakang. Orang tua itu nggak mungkin benci sama anaknya gitu. Sebenci-bencinya dia itu ya hanya karena saat itu gitu. Jadi kalau kita zoom out, ternyata gitu. Saya pernah ada satu berita, dan ini saya terpukul sekali baca berita itu. Berita ini kejadiannya di Bekasi. Sudah lama sih, bang, sudah berapa tahun yang lalu. Seorang anak bunuh diri, gantung diri di kamarnya hanya karena dia merokok. Orang tuanya adalah pasangan suami istri yang religius, beranggapan bahwa rokok itu haram, rokok itu larangan misalnya. Karena ada 2 pandangan nih tentang haram dan makruhnya. Tapi yang jelas orang tuanya menganggap kesalahan yang berat anak itu merokok. Oke ya. Nah, sementara si anak karena pergaulan teman-temannya atau mungkin beberapa keluarga yang lain juga tidak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang terlalu serius, sehingga dia akhirnya merokok, dan ketahuan orang tuanya marah besar. Nah, si anak ini merasa terpukul dengan kemarahan orang tuanya itu.
Dia merasa dia gagal sebagai anak. Dia merasa dia melakukan tindakan yang sangat tercela. Dia merasa orang tuanya tidak bisa memahami kesalahan si anak. Si anak bunuh diri. Ini berita yang menyedihkan. Saya masih ingat sampai sekarang karena menurut saya itu satu hal yang gitu. Kok sampai seperti itu gitu. Begitu juga ada satu berita di sama kejadiannya seorang anak remaja yang bunuh diri di Kramat Jati. Ini juga udah lama juga. Gara-gara tidak lulus ujian sekolah. Jadi karena orang tuanya nge-push dia terlalu keras, yang ada di kepala si anak juga si orang tua bahwa ujian ini adalah masa depan kamu gitu. Sehingga ketika dia gagal, selesai, gue nggak pantas hidup, bunuh diri. Sedih. Padahal sebenarnya kalau mau zoom out, cara zoom outnya bagaimana? Lihatlah perjalanan hidup orang-orang di sekitar. Banyak orang-orang sukses yang ternyata nggak perlu sekolah, dan ternyata ada yang ujian sekolah pun harus mati. Sebenarnya anak-anak sekarang seringkali melakukan kesalahan berpikir itu, walaupun hanya bercanda. Contoh, kata-kata begini, mati aku, ya Allah, kau sampai ketahuan mati aku. Seolah-olah kalau itu terjadi, mati. Pilihannya rumit sekali. Itu kan kesalahan menzoom masalah. Pernah ada satu kejadian, sampai saya buatkan satu puisi. Kalau ada di sini bagus juga ya, kan saya bacakan. Puisi tentang maut yang menjadi sederhana. Oke, ternyata tidak ada di sekitar sini. Ada di buku puisi saya yang pertama sih. Oke, lain waktu kita bacakan. Puisi itu saya tulis untuk seorang supporter Persija yang mati di Bandung karena konflik. Jadi dihajar di stadion, dia menonton, ternyata dia salah masuk atau apa, saya lupa ya. Mungkin saling ledek ketika timnya sama bertanding, akhirnya dipukulin dan mati. Saya tuliskan puisi itu sebenarnya karena saat dipukul itu sempat ada yang nyuting, ya sebentar. Jadi kemarahan begitu komunal gitu, nggak ada yang misahin gitu. Jadi seolah-olah itu perbuatan yang mereka lakukan itu wajar gitu. Karena orang-orang di sekitarnya mungkin nggak ikut mukul, tapi membiarkan gitu. Jadi kan sebenarnya ini kan seperti ketidaksadaran komunal jamaah gitu. Ketidaksadaran tiba-tiba nilai kehidupan itu rendah di mata orang-orang yang ada di stadion itu saat itu. Itu udah berlalu saat itu. Nah, suatu saat saya ada dinas luar ke Bandung, saya melihat satu tulisan dengan pilok gitu ya. Saya lupa tulisnya, pokoknya atau mati gitu. Jadi dia menyebutkan satu tim bola atau mati gitu. Terjawab. Mengapa orang-orang tiba-tiba berpikir bahwa kejadian itu wajar gitu? Karena ternyata ada narasi yang dituliskan di tembok-tembok bahwa kalau nggak tim ini maka mati. Pilihannya begitu. Sehingga seolah-olah saat dia melakukan itu kan tersihir oleh narasi yang diulang-ulang dalam kepalanya. Makanya ini mungkin buat teman-teman anak-anak muda yang suka bercandaannya mati aku, itu janganlah. Itu zoom in yang salah, dan itu kalau diulang-ulang itu menjadi kebenaran yang terpatri tanpa sadar ya. Seperti kasus yang tadi saya ceritakan. Jangan sampai kita salah zoom in ini mengendap. Jadi kalau kata salah seorang guru saya dulu, guru ilmu kalam dulu di pesantren, saya masih ingat Pak Ustadz Kumbiantoro almarhum, dia pernah menyebutkan demikian, bahwa sebenarnya perasaan adalah endapan pikiran. Jadi perasaan itu adalah endapan pikiran. Kita akan marah, kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa, itu karena pikiran-pikiran kita yang mengendap. Seperti tadi, beberapa kasus bunuh diri atau tawuran, itu karena dia mengendap di kepala bahwa ini yang benar. Lalu seolah-olah
melawan hal-hal yang melawan nilai-nilai kemanusiaan pun dibenarkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga kita sama-sama terjaga kesadaran kita untuk tidak khilaf secara jamaah, tidak terjebak dalam cara berpikir yang bodoh namun tidak kita sadari. Wallahu a'lam bishawab. Salam literasi. Assalamualaikum.